di sebuah desa kecil, tiga bersaudara yatim piatu menemukan buku kuno peninggalan nenek mereka. Apa rahasia di balik halaman-halaman usang itu? Mampukah Citra, seorang gadis SMA, mengubah nasib keluarganya dan warga desa dengan warisan tak ternilai itu? Kisah ini mengajak Anda menyelami perjuangan Citra Lestari, seorang remaja yang memikul tanggung jawab besar demi adik-adiknya, Fajar dan Danang, di tengah kepedihan kehilangan. Ketika sebuah buku kuno dari Eyang Suci membuka pintu harapan, Citra menemukan bahwa warisan sejati bukan emas atau permata, melainkan ilmu dan keikhlasan. Dengan kisah yang penuh emosi, menggambarkan kekuatan keluarga, keberanian, dan keajaiban kebaikan di tengah fitnah dan tantangan. Di sudut desa Boyolali yang dikelilingi sawah hijau dan pepohonan rindang, berdiri sebuah rumah kayu sederhana dengan atap genting yang mulai usang. Rumah itu, meski kecil, penuh dengan kenangan hangat bagi tiga bersaudara, Citra Lestari, Fajar, dan Danang. Citra, gadis 16 tahun yang sedang menapaki bangku SMA, dikenal sebagai sosok yang penuh tanggung jawab. Wajahnya yang lembut menyimpan semangat baja, sebuah warisan dari ibunya yang dulu selalu mengajarkannya untuk tetap tegar di tengah badai. Fajar, 13 tahun, adalah adiknya yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Matanya selalu berbinar saat membaca buku-buku pelajaran atau mendengar cerita Eyang Suci tentang masa lalu. Danang, si bungsu berusia 10 tahun, adalah anak SD yang polos namun berhati besar. Ia seringkali menjadi penyemarak suasana dengan tawa dan tingkahnya yang lincah. 5 tahun lalu, hidup mereka berubah drastis. Sebuah kecelakaan tragis merenggut nyawa kedua orang tua mereka. Citra masih ingat malam itu, ketika kabar duka datang seperti petir di siang bolong. Ia, yang saat itu baru berusia 11 tahun, memeluk Fajar dan Danang yang menangis terseduh-seduh, sementara hatinya sendiri hancur. Sejak itu, Eyang Suci, nenek mereka, menjadi pelita dalam kegelapan. Suciwati, atau yang akrab disapa Eyang Suci, adalah seorang janda pensiunan guru yang hidup sederhana. Dengan tangan penuh kasih, ia merangkul tiga cucunya, membawa mereka ke rumah kecilnya di Boyolali. Di bawah asuhannya, mereka belajar untuk bangkit, tertawa kembali, dan menemukan makna dalam kehidupan yang penuh kehilangan. Eyang Suci adalah sosok yang istimewa. Meski usianya sudah senja, semangatnya tak pernah pudar. Setiap sore, ia duduk di beranda rumah, menceritakan kisah-kisah tentang nenek moyang mereka, tentang tanaman obat di halaman rumah, dan tentang pentingnya berdoa kepada Allah. Halaman belakang rumahnya adalah kebun kecil yang dipenuhi tanaman seperti kunyit, jahe, dan daun sirih, yang ia rawat dengan penuh cinta. Tanaman ini bukan cuma tumbuh-tumbuhan, Citra, katanya suatu kali, mereka adalah anugerah Tuhan untuk kita pelajari. Citra mendengarkan dengan penuh hormat, meski saat itu ia belum benar-benar memahami makna kata-kata neneknya. Namun, 40 hari lalu, dunia mereka kembali terguncang. Eyang Suci, yang selama ini menjadi pilar kekuatan, dipanggil Sang Pencipta. Pagi itu, Citra menemukan neneknya terbaring tak bernyawa di kamarnya, wajahnya damai seolah sedang tersenyum dalam tidur. Fajar dan Danang menangis sejadi-jadinya, sementara Citra, dengan hati yang remuk, berusaha menahan air matanya. Ia tahu, sebagai kakak tertua, ia harus kuat untuk adik-adiknya. Pemakaman Eyang Suci dihadiri oleh seluruh warga desa. Mereka datang membawa doa dan kenangan tentang kebaikan Eyang Suci, yang dulu tak pernah lelah membantu tetangga, baik dengan nasihat maupun ramuan tradisionalnya. Kehilangan Eyang Suci bukan hanya soal duka, tetapi juga membawa tantangan baru. Persediaan beras, minyak, dan kebutuhan sehari-hari di rumah mulai menipis. Eyang Suci, dengan pensiunnya yang pas-pasan, selalu berhasil mengelola keuangan dengan cerdas, bahkan menyisihkan sedikit untuk kebutuhan sekolah ketiga cucunya. Kini, tanpa kehadirannya, Citra merasa seperti kapal tanpa nahkoda. Setiap malam, ia duduk di beranda rumah, menatap langit yang penuh bintang, mencoba mencari jawaban. "Eyang, bagaimana aku bisa menjaga Fajar dan Danang?" gumamnya, suaranya tercekat oleh isak yang ia tahan. Air matanya akhirnya jatuh, membasahi pipinya yang dingin oleh angin malam. Fajar, yang mulai memahami kesulitan keluarga mereka, seringkali mencoba menghibur kakaknya. "Kak, kita pasti bisa, kan? Eyang bilang kita harus kuat.
katanya suatu malam, sambil memegang tangan Citra. Danang, yang masih terlalu kecil untuk memahami sepenuhnya, hanya memeluk kakaknya dengan erat, seolah ingin menyerap kekuatan darinya. Citra tersenyum kecil, namun hatinya penuh kekhawatiran. Tagihan sekolah, kebutuhan makan, dan biaya hidup lainnya terasa seperti gunung yang menjulang di depannya. Ia pernah berpikir untuk berhenti sekolah dan bekerja, tetapi ia ingat janjinya kepada Eyang Suci untuk terus belajar dan mengejar mimpinya menjadi dokter. Di tengah kebingungannya, Citra mulai merapikan barang-barang peninggalan Eyang Suci. Ia menemukan beberapa buku pelajaran tua, foto-foto keluarga yang mulai menguning, dan sebuah kotak kecil yang terkunci di sudut lemari. Kotak itu terbuat dari kayu jati, diukir dengan motif sederhana namun indah. Di sisinya, tergantung sebuah kunci kecil yang berkarat. Citra memandang kotak itu dengan rasa penasaran bercampur harap. Mungkin ada sesuatu di dalamnya yang bisa membantu kami, pikirnya. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan kunci ke lubangnya, memutarnya perlahan. Bunyi klik kecil terdengar, dan kotak itu terbuka, mengungkapkan rahasia yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sore itu, langit desa Boyolali berwarna kelabu, seolah mencerminkan hati Citra yang dipenuhi kekhawatiran. Di dalam rumah kayu sederhana peninggalan Eyang Suci, ia duduk di lantai kamar neneknya, dikelilingi tumpukan barang yang belum tersentuh sejak kepergian sang nenek 40 hari lalu. Citra memutuskan untuk membereskan kamar itu, berharap menemukan sesuatu, apa saja, yang bisa meringankan beban hidupnya dan adik-adiknya, Fajar dan Danang. Persediaan beras di dapur tinggal beberapa kilogram, minyak goreng hanya cukup untuk beberapa hari, dan tabungan kecil yang dulu dikelola Eyang Suci sudah habis. Sebagai kakak tertua, Citra merasa tanggung jawab itu menekan dadanya seperti batu besar. Sambil menyapu debu dari lemari kayu tua, matanya tertuju pada sebuah kotak kecil di sudut paling dalam. Kotak itu terbuat dari kayu jati, diukir dengan motif bunga-bunga sederhana yang sudah pudar warnanya. Permukaannya berdebu, seolah tak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Di sisinya, tergantung sebuah kunci kecil yang berkarat, diikat dengan tali rami yang rapuh. Jantung Citra berdegup kencang. Apa ini? Gumamnya, tangannya gemetar saat mengambil kotak itu. Ia duduk bersila di lantai, menatap kotak itu dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan harapan. Mungkin Eyang menyimpan sesuatu yang bisa membantu kami, pikirnya, meski ia tahu harapan itu mungkin sia-sia. Dengan hati-hati, Citra memasukkan kunci ke lubangnya dan memutar. Bunyi klik kecil terdengar, dan tutup kotak terbuka perlahan, mengeluarkan aroma kayu tua yang bercampur dengan bau kertas usang. Di dalamnya, ia menemukan tumpukan dokumen keluarga, akta kelahiran, surat tanah, dan SK pensiun Eyang Suci sebagai guru. Namun, di antara kertas-kertas itu, ada sesuatu yang langsung mencuri perhatiannya, sebuah buku kuno yang dibungkus plastik tebal. Sampulnya terbuat dari kulit yang sudah mengelupas di beberapa bagian, dengan tulisan samar yang tak bisa ia baca. Buku itu terasa berat, bukan hanya karena fisiknya, tetapi juga karena aura misterius yang seolah memancar darinya. Citra membuka plastik pembungkusnya dengan hati-hati, seolah takut merusak benda berharga itu. Di halaman pertama, ia menemukan tulisan tangan Eyang Suci yang rapi, ditulis dengan tinta biru yang mulai memudar. Citra, pelajari buku ini. Buku ini bisa bermanfaat bagimu dan orang lain. Tulisan itu membuat Citra terpana. Ia menelusuri halaman-halaman berikutnya, yang berisi tulisan dalam bahasa kuno, mungkin Jawa kuno atau bahkan aksara lain yang tak ia kenali. Untungnya, Eyang Suci telah menerjemahkan sebagian besar isinya ke dalam bahasa Indonesia dengan tulisan tangan yang cermat. Buku itu berisi resep-resep pengobatan tradisional, doa-doa penyembuhan, dan catatan tentang tanaman obat yang tumbuh di sekitar desa Boyolali, seperti kunyit, jahe, temulawak, dan daun sirih. Ada pula petunjuk tentang cara mengolah bahan-bahan itu untuk mengatasi berbagai penyakit, dari demam hingga gangguan pencernaan. Namun, di tengah keputusasaan Citra, buku itu terasa seperti beban tambahan. Eyang, yang kami butuhkan adalah makanan, bukan buku tua ini, keluhnya dalam hati. Ia menutup buku itu dengan perasaan kecewa, lalu meletakkannya di atas meja kecil di sudut kamar. Malam itu, setelah memastikan Fajar dan Danang sudah tidur, Citra duduk di beranda rumah, menatap langit yang mulai gelap. Angin malam membelai wajahnya,
membawa aroma tanah basah dari sawah di kejauhan. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Bagaimana ia akan membayar biaya sekolah Fajar, bagaimana Danang bisa terus tersenyum tanpa tahu betapa sulitnya keadaan mereka, dan bagaimana ia bisa menepati janjinya kepada Eyang Suci untuk menjaga adik-adiknya. Saat tertidur di kamarnya malam itu, buku kuno itu masih tergeletak di samping ranjangnya. Dalam tidurnya, Citra bermimpi. Ia melihat Eyang Suci berdiri di halaman rumah, mengenakan kebaya sederhana yang selalu ia pakai. Wajah neneknya penuh kehangatan, dan suaranya lembut namun jelas. Bukumu wis diwoco, Citra. Buka lan gunakno. Citra terbangun dengan jantungan, keringat membasahi dahinya. Ia menoleh ke buku itu, yang terlihat samar di bawah cahaya bulan yang masuk lewat jendela. Apa maksudnya, Eyang? Bisiknya, hatinya dipenuhi rasa takut bercampur penasaran. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa tentang buku itu, tetapi ia belum tahu apa. Keesokan paginya, Citra masih memikirkan mimpinya. Ia mencoba membuka buku itu lagi, membaca beberapa baris tentang pengobatan demam menggunakan daun sirih. Namun, ia kembali menutupnya, merasa bahwa apa yang ia butuhkan adalah solusi nyata, bukan resep-resep kuno. Fajar, yang melihat kakaknya termenung, mendekat dan bertanya, "Kak, buku apa itu? Sepertinya penting." Citra hanya menggeleng, tak ingin membebani adiknya dengan kekhawatirannya. "Cuma buku tua Eyang, Jar," jawabnya singkat. Danang, yang baru bangun, berlari ke arah mereka dengan wajah ceria. "Kak, hari ini kita makan apa?" tanyanya polos. Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk hati Citra, mengingatkannya pada kenyataan pahit yang mereka hadapi. Sore itu, saat Citra kembali membereskan kamar Eyang Suci, ia memutuskan untuk menyimpan buku itu di tempat yang aman. Ia tak ingin membuangnya, karena itu adalah peninggalan Eyang Suci, tetapi ia juga tak yakin apa gunanya. Mungkin suatu saat aku akan memahaminya, pikirnya, meletakkan buku itu di dalam laci meja. Namun, di lubuk hatinya, ia merasa ada sesuatu yang menunggu untuk diungkap, sebuah rahasia yang Eyang Suci tinggalkan untuknya. Malam itu, ketika ia menutup mata, suara Eyang Suci dari mimpinya kembali bergema, seolah mengundangnya untuk memulai perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi di desa Boyolali biasanya tenang, hanya diiringi kicau burung dan suara angin yang menyapu dedaunan. Namun, hari itu, suasana di dekat rumah Citra Lestari dipenuhi tangisan anak kecil yang memilukan. Tangisan itu berasal dari rumah Kang Marno, tetangga sebelah, yang anaknya, Rudi, berusia 4 tahun, menderita diare parah selama 3 hari. Citra, yang sedang menyapu halaman, mendengar isak tangis Rudi bercampur dengan suara Mbak Sari, ibu Rudi, yang berusaha menenangkan anaknya. Wajah Mbak Sari penuh keputusasaan, matanya merah karena kurang tidur. "Sudah kubawa ke puskesmas, sudah kuberikan obat, tapi Rudi tak kunjung sembuh," keluh Mbak Sari kepada tetangga yang datang menengok. Citra, yang baru berusia 16 tahun, merasa hatinya tersentuh. Ia ingin membantu, tetapi apa yang bisa ia lakukan? Pikirannya kembali pada buku kuno peninggalan Eyang Suci yang ia temukan kemarin. Malam sebelumnya, mimpi tentang Eyang Suci dan suaranya yang lembut. "Bukumu wis diwoco, Citra. Buka lan gunakno," masih bergema di kepalanya. Ia tak bisa mengabaikan perasaan bahwa buku itu mungkin menyimpan jawaban. Dengan langkah ragu, Citra kembali ke kamarnya, mengambil buku kuno yang masih terbungkus plastik tebal itu dari laci. Ia duduk di lantai, membuka halaman-halaman yang berderit karena usia, mencari sesuatu yang relevan dengan kondisi Rudi. Matanya tertuju pada sebuah halaman yang ditandai dengan lipatan kecil. Di sana, Eyang Suci menulis dengan tinta biru yang rapi, "Untuk diare, ambil empuk kunyit segar, parut hingga halus, saring airnya, dan minumkan pada yang sakit sambil memanjatkan doa kepada Allah." Petunjuk itu sederhana, namun Citra ragu. Apa ini benar-benar bisa membantu? Gumamnya. Ia menatap tulisan tangan Eyang Suci, seolah mencari keberanian dari neneknya yang kini hanya tinggal kenangan. Di halaman itu, ada pula catatan kecil, "Kesembuhan datang dari Allah. Ramuan ini hanya membantu tubuh, bukan menggantikan kuasanya." Kalimat itu memberi Citra secercah harapan. Dengan hati-hati, Citra berjalan ke halaman belakang rumah,
Tempat kebun kecil Eyang Suci masih terpelihara. Di antara tanaman-tanaman yang mulai liar, ia menemukan beberapa batang kunyit yang masih segar. Ia menggali tanah dengan tangan, mengambil empu kunyit seperti yang dijelaskan dalam buku. Di dapur, ia memarut kunyit itu dengan parutan tua yang sering digunakan Eyang Suci, lalu menyaring airnya menggunakan kain bersih. Aroma khas kunyit memenuhi udara, membawa kenangan tentang saat-saat ia membantu Eyang Suci meracik ramuan. Setelah selesai, ia menuang air kunyit itu ke dalam gelas kecil, lalu memanjatkan doa sederhana, seperti yang diajarkan neneknya, "Ya Allah, semoga engkau memberikan kesembuhan kepada Rudi." Dengan jantung berdegup kencang, Citra berjalan ke rumah Kang Marno, yang hanya berjarak beberapa langkah dari rumahnya. Di teras, Mbak Sari masih memeluk Rudi, yang kini tampak lemah, wajahnya pucat, dan matanya sayu. "Mbak Sari," sapa Citra pelan, tangannya memegang gelas berisi air kunyit. "Ini ramuan dari resep Eyang Suci. Mungkin bisa membantu Rudi. Dengan izin Allah, semoga dia sembuh." Mbak Sari menatap Citra dengan mata penuh keraguan, tetapi keputusasaannya membuatnya menerima gelas itu. "Terima kasih, Citra. Aku sudah tak tahu lagi apa yang harus kulakukan," katanya, suaranya parau. Citra kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia tak yakin apakah ramuannya akan berhasil, tetapi ia berharap doanya didengar. Fajar, yang melihat kakaknya tampak gelisah, mendekat dan bertanya, "Kak, ramuan itu beneran bisa nyembuhin Rudi, ya?" Citra hanya tersenyum tipis. "Kita doakan saja, Jar." Eyang bilang, kesembuhan itu dari Allah. Danang, yang sedang bermain dengan batu di halaman, ikut mendengarkan dengan wajah polos. "Kak Citra jadi dokter kayak Eyang, dong?" Candanya, membuat Citra tertawa kecil untuk pertama kalinya hari itu. Beberapa jam kemudian, suara tangisan Rudi tak lagi terdengar. Citra, yang sedang mencuci piring, dikejutkan oleh suara Mbak Sari yang memanggilnya dari luar. "Citra! Citra!" teriaknya, suaranya penuh semangat. Citra berlari ke teras, diikuti Fajar dan Danang. Di sana, Mbak Sari berdiri dengan senyum lebar, memeluk Rudi yang kini tampak jauh lebih sehat. Wajahnya tak lagi pucat, dan matanya mulai berbinar. "Alhamdulillah, Citra. Rudi sembuh. Dia sudah mau minum dan tersenyum lagi," kata Mbak Sari, air mata bahagia mengalir di pipinya. Kang Marno, yang baru pulang dari sawah, juga tak henti-hentinya mengucap syukur. Kabar kesembuhan Rudi menyebar cepat di desa Boyolali. Tetangga-tetangga mulai berbisik tentang tabib cilik yang berhasil menyembuhkan anak Kang Marno dengan ramuan sederhana. Beberapa warga datang ke rumah Citra, bertanya tentang ramuan itu, sementara yang lain hanya menatapnya dengan kagum. Citra sendiri masih tak percaya. Ia kembali membuka buku kuno Eyang Suci malam itu, menatap tulisan neneknya dengan perasaan baru. "Apa ini yang Eyang maksud?" bisiknya, jari-jarinya menyusuri halaman-halaman yang penuh rahasia. Ia mulai merasa bahwa buku itu bukan sekadar peninggalan, tetapi sebuah warisan yang mungkin bisa mengubah nasib mereka. Namun, di tengah keajaiban itu, Citra juga merasa beban baru. Jika ramuan ini benar-benar ampuh, apakah ia harus terus membantu warga? Bagaimana dengan kebutuhan dia dan adik-adiknya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada secercah harapan. Mungkin, di balik kesederhanaan buku kuno itu, Eyang Suci telah meninggalkan kunci untuk masa depan mereka. Kesembuhan Rudi, anak Kang Marno, menjadi titik balik bagi Citra Lestari dan adik-adiknya, Fajar dan Danang, di desa Boyolali. Kabar tentang ramuan kunyit yang berhasil menyembuhkan di area Rudi menyebar seperti angin, membuat warga desa mulai memandang Citra dengan kagum. Gadis 16 tahun itu, yang awalnya hanya ingin membantu tetangga, kini mulai melihat buku kuno peninggalan Eyang Suci dengan mata baru. Buku itu, yang semula ia anggap tak lebih dari tumpukan kertas usang, ternyata menyimpan ilmu yang mampu mengubah hidup mereka. Dengan tekad baru, Citra memutuskan untuk mempelajari setiap halaman buku itu dengan serius, berharap warisan Eyang Suci bisa menjadi jalan keluar dari kesulitan mereka. Setiap pagi, sebelum berangkat ke sekolah, Citra duduk di beranda rumah, membaca catatan Eyang Suci tentang tanaman obat dan resep pengobatan tradisional.
Ia mencatat dengan cermat petunjuk tentang cara mengolah daun sirih untuk demam, jahe untuk masuk angin, dan temulawak untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Buku itu juga berisi doa-doa sederhana yang selalu ditekankan Eyang Suci sebagai kunci utama kesembuhan. Kesembuhan itu dari Allah, tulis Eyang Suci di salah satu halaman. Ramuan ini hanya membantu tubuh, tapi iman adalah obat sejati. Kalimat itu menjadi pegangan Citra, membuatnya merasa lebih dekat dengan neneknya yang kini hanya tinggal kenangan. Bersama Fajar dan Danang, Citra mulai menghidupkan kembali kebun kecil di halaman belakang rumah. Kebun itu, yang dulu dirawat Eyang Suci dengan penuh cinta, mulai terlihat liar setelah kepergiannya. Mereka bertiga bekerja sama. Citra menanam bibit baru seperti kunyit, jahe, dan daun sirih, sementara Fajar, dengan kecerdasannya, mencatat jenis tanaman dan kegunaannya dalam buku kecil yang ia buat dari kertas bekas. Danang, yang lincah dan penuh semangat, bertugas menyiram tanaman dan mengumpulkan daun atau akar yang dibutuhkan. "Kak, kita bikin apotek kayak Eyang, ya?" tanya Danang suatu sore, matanya berbinar. Citra tersenyum, "Bukan apotek beneran, Nang, tapi semacam apotek hidup." Rumah sederhana peninggalan Eyang Suci perlahan berubah menjadi pusat harapan bagi warga Boyolali. Setiap hari, warga berdatangan membawa keluhan. Ada yang sakit demam, batuk, atau nyeri perut. Citra, dengan sabar, mendengarkan mereka, lalu mencari resep yang sesuai di buku Eyang Suci. Ia meracik ramuan dengan hati-hati, selalu mengingatkan bahwa kesembuhan datang dari Allah, dan ramuan itu hanya untuk pencegahan atau membantu tubuh. Fajar membantu dengan membuat label sederhana untuk setiap ramuan, menuliskan nama dan cara penggunaannya dengan tulisan tangan yang rapi. "Biar gampang dibaca, Kak," katanya bangga. Danang, meski kecil, tak kalah sibuk, mengemas ramuan dalam botol-botol bekas atau daun pisang yang dikeringkan. Kegigihan mereka membuahkan hasil. Warga yang sembuh mulai memberikan sumbangan sukarela, beras, minyak, atau sejumlah uang kecil, sebagai tanda terima kasih. Bagi warga yang tak mampu, Citra memberikan ramuan secara cuma-cuma, karena ia percaya itulah yang diinginkan Eyang Suci. Eyang selalu bilang, berbagi itu membuat hati ringan, katanya kepada Fajar dan Danang saat mereka menghitung persediaan beras yang mulai bertambah. Untuk pertama kalinya setelah kepergian Eyang Suci, mereka bisa makan 3 kali sehari tanpa khawatir kehabisan stok. Citra merasa lega, meski beban tanggung jawab masih terasa di pundaknya. Namun, keberhasilan mereka tidak luput dari rintangan. Di desa tetangga, seorang dukun tua bernama Mbah Gito mulai merasa tersaingi oleh popularitas Citra. Mbah Gito, yang selama ini dikenal sebagai penyembuh, dengan mantra-mantra dan ramuan rahasianya, tak suka melihat warga beralih ke tabib cilik dari Boyolali. Ia mulai menyebarkan desas-desus bahwa ramuan Citra mengandung ilmu hitam yang berbahaya. "Hati-hati dengan anak itu," katanya kepada warga di pasar, "siapa tahu dia pakai sesuatu yang tak seharusnya." Fitnah itu menyebar cepat, membuat beberapa warga Boyolali ragu. Ada yang mulai menghindari rumah Citra, takut ramuannya membawa petaka. Citra mendengar bisik-bisik itu dari Bu RT, yang datang dengan wajah prihatin. "Citra, ada yang bilang ramuanmu itu, entah bagaimana, tidak baik. Aku sih percaya sama kamu, tapi kamu harus hati-hati." Citra merasa dadanya sesak. Ia duduk di kamar malam itu, menatap buku kuno Eyang Suci dengan air mata yang mulai menggenang. "Apa salahku membantu orang, Eyang?" keluhnya. Ia merasa dunia tak adil. Ia hanya ingin menjaga adik-adiknya dan berbagi kebaikan, tetapi kini namanya dicemarkan. Fajar, yang mendengar kakaknya menangis, masuk ke kamar dan memeluknya. "Kak, jangan dengarkan mereka. Eyang bilang, kalau niat kita tulus, Allah pasti buka jalan," katanya, mengulang nasihat nenek mereka. Danang, yang ikut masuk, menambahkan dengan polos, "Iya, Kak, kita kan cuma mau bantu orang." Kata-kata adik-adiknya memberi Citra kekuatan baru. Ia mengusap air matanya, lalu membuka buku Eyang Suci lagi. "Eyang, aku tak akan menyerah," bisiknya. Ia tahu, tantangan ini hanyalah bagian dari perjalanan. Dengan buku itu sebagai panduan, ia bertekad untuk terus melangkah, membuktikan bahwa warisan Eyang Suci adalah kebaikan, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Kabar tentang tabib cilik
Citra Lestari terus bergema di desa Boyolali, namun fitnah yang disebarkan Mbah Gito dari desa tetangga membuat suasana semakin tegang. Desas-desus bahwa ramuan Citra mengandung ilmu hitam telah membuat beberapa warga ragu, bahkan takut mendatangi rumah kecil peninggalan Eyang Suci. Citra, yang kini berusia 16 tahun, merasa hatinya teriris setiap kali mendengar bisik-bisik warga di pasar atau di masjid. Namun, di tengah badai fitnah, ia berpegang pada nasihat Eyang Suci. Jika niatmu tulus, Allah akan membuka jalan. Bersama adik-adiknya, Fajar dan Danang, Citra terus menjalankan apotek hidup mereka, meracik ramuan untuk warga yang masih percaya, sambil berdoa agar kebenaran terungkap. Suatu pagi, ketika matahari baru saja menyapa sawah-sawah Boyolali, sebuah kejadian tak terduga mengguncang desa. Bima, putra Mbah Gito yang berusia 12 tahun, jatuh sakit parah. Demam tinggi melandanya selama 3 hari, membuat tubuhnya lemas dan wajahnya pucat seperti kain. Mbah Gito, yang selama ini mengandalkan mantra dan ramuannya sendiri, panik. Ia membawa Bima ke puskesmas, tetapi dokter menggeleng, menyatakan bahwa obat-obatan yang tersedia tak cukup kuat untuk menurunkan demam yang terus memburuk. Warga desa tetangga mulai berbisik, Mbah Gito yang katanya sakti, kenapa tak bisa sembuhkan anaknya sendiri? Tekanan itu membuat Mbah Gito semakin gelisah. Malam itu, di bawah langit yang kelabu, Mbah Gito menelan harga dirinya. Dengan langkah berat, ia mengetuk pintu rumah Citra. Citra, yang sedang membaca buku kuno Eyang Suci bersama Fajar, terkejut melihat sosok dukun tua itu berdiri di ambang pintu. Wajah Mbah Gito penuh penyesalan, matanya merah menahan air mata. "Citra," katanya dengan suara bergetar, "tolong anakku, Bima. Aku tak tahu lagi kemana harus mencari pertolongan." Citra terdiam sejenak, hatinya bergolak. Ia ingat semua fitnah yang telah disebarkan Mbah Gito, tetapi ia juga teringat pesan Eyang Suci tentang keikhlasan. Dengan penuh ketenangan, ia mengangguk. "Saya akan coba membantu, dengan izin Allah," jawabnya lembut. Citra segera membuka buku kuno itu, mencari resep untuk demam tinggi. Di salah satu halaman, ia menemukan catatan Eyang Suci, untuk demam berat, rebus daun sirih dan jahe segar, saring airnya, dan minumkan hangat-hangat sambil berdoa memohon kesembuhan. Ia bergegas ke kebun, mengambil daun sirih dan jahe yang masih basah oleh embun malam. Di dapur, dengan bantuan Fajar yang menyalakan tungku, ia meracik ramuan itu dengan cermat. Danang, yang terbangun karena suara ribut, membantu mengemas ramuan dalam wadah kecil. Sebelum menyerahkan ramuan itu kepada Mbah Gito, Citra memanjatkan doa, memohon agar Bima diberi kesembuhan. "Ini, Mbah. Minumkan ini kepada Bima, dan semoga Allah menyembuhkannya," katanya, menyerahkan ramuan itu dengan tangan yang sedikit gemetar. 2 hari kemudian, kabar gembira datang. Bima sembuh. Demamnya turun, dan ia kembali bisa tersenyum. Mbah Gito, yang awalnya skeptis, tak bisa menahan air matanya. Ia kembali ke rumah Citra, kali ini bukan untuk meminta tolong, tetapi untuk meminta maaf. Di hadapan warga Boyolali yang berkumpul di lapangan desa, ia berdiri dengan kepala tertunduk. "Saya salah," katanya, suaranya parau. "Saya menyebarkan fitnah tentang Citra karena iri. Ramuannya murni, dan kesembuhan anakku adalah bukti kebaikan hatinya." Warga terdiam, lalu bertepuk tangan, menghormati keberanian Mbah Gito mengakui kesalahan dan keikhlasan Citra. Sejak itu, fitnah lenyap seperti embun di pagi hari. Nama Citra dan apotek hidupnya semakin dikenal, bahkan hingga ke kota-kota tetangga. Warga dari desa lain mulai berdatangan, membawa keluhan dan pulang dengan ramuan serta senyuman. Rumah kecil peninggalan Eyang Suci kini menjadi pusat harapan, tempat di mana kebaikan Eyang Suci hidup kembali melalui tangan cucu-cucunya. Citra, Fajar, dan Danang bekerja sebagai tim yang kompak. Citra meracik ramuan, Fajar mencatat resep dan membuat label, sementara Danang dengan lincah mengumpulkan bahan dari kebun. Sumbangan sukarela dari warga, beras, minyak, atau uang kecil, mencukupi kebutuhan mereka, dan Citra tetap memberikan ramuan gratis bagi yang tak mampu. Setiap malam, setelah seharian bekerja, mereka duduk bersama di beranda, menatap buku kuno Eyang Suci yang kini menjadi panduan hidup mereka. "Terima kasih, Eyang,"
bisik Citra, jari-jarinya menyusuri tulisan tangan neneknya. Ia menyadari bahwa warisan sejati bukan emas atau permata, melainkan ilmu dan keikhlasan yang Eyang Suci tanamkan. Fajar, yang kini semakin mahir mencatat, berkata, "Kak, kita bikin Eyang bangga, ya?" Danang, dengan polosnya, menambahkan, "Iya, Kak, Eyang pasti senyum di surga." Tawa kecil mereka memecah keheningan malam, membawa kehangatan di hati Citra. Kisah Citra sebagai tabib cilik menjadi legenda di Boyolali. Warisan Eyang Suci tak hanya menyelamatkan keluarga mereka, tetapi juga menyatukan hati warga desa. Dari sebuah buku kuno, Citra belajar bahwa kebaikan, jika dilakukan dengan tulus, akan selalu menemukan jalannya. Dan di bawah langit Boyolali yang penuh bintang, cerita tentang keberanian dan cinta. Keluarga ini terus hidup, menginspirasi generasi baru untuk memelihara warisan leluhur dengan penuh makna.